yang terjadi di masa kelahiran Nabi. Kemudian setelah itu semua dibaca, disiapkan makanan, lalu mereka makan makanan, kemudian pulang. Tidak lebih dari itu. Maka kata Imam Sayuti, perbuatan itu minal bid'il hasanah, adalah bid'ah hasanah. Artinya beliau akui ini sebagai perbuatan bid'ah. Artinya yang tidak dilakukan di masa Nabi. Tetapi bid'ah ini adalah bid'ah hasanah. Bukan bid'ah yang dimaksud dalam apa yang disampaikan Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu bid'ah sayyi'ah. Jadi ini kata beliau, kata Al-Hafidh As-Suyuti, adalah bid'ah hasanah. Orang-orang yang melakukannya yusabu, diberi pahala. Jadi orang-orang yang melakukan bid'ah hasanah diberi pahala. Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada minggu yang lalu, malam ini kajian kita adalah tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini yang akan kita kaji kitab I'anatut Talibin karya Said Bakri Syatta, di mana beliau menguraikan secara panjang lebar pendapat-pendapat ulama dan juga kisah-kisah yang menunjukkan tentang peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faidah fi Fatawa Al-Hafidh Sayuti fi Babil Walimah. Terdapat satu faedah di dalam terdapat di dalam fatwa Al-Hafidh As-Suyuti pada bab walimah, bab kenduri. Su'ila an amali maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal. Ma hukmuhu min haitsu syar'i? Wa hal huwa mahmudun au madmumun? Wa hal yusabu fa'iluhu au la? Ditanyakan tentang perbuatan Maulid Nabi, atau kalau bahasa sekarang tentang peringatan Maulid Nabi yang dilakukan pada bulan Rabiul Awal. Pertanyaannya, ma hukmuhu, yang pertama, apa hukumnya? Hukum memperingati Maulid Nabi itu apa? Nah, min haitsu syar'i, ditinjau dari segi syara', apa hukumnya? Wa hal huwa mahmudun au madmumun?
Pertanyaan yang kedua, apakah itu termasuk perbuatan yang terpuji atau perbuatan yang tercela? Wahal yusabu fa'iluhu aula. Pertanyaan ketiga, apakah pelakunya orang yang memperingati maulid itu dapat pahala, diberikan pahala, aula atau tidak? Jadi 3 pertanyaan diajukan ya di dalam kitab Fatwa Al-Hafidz Suyuti, seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i. Beliau menuliskan pertanyaan itu di dalam bab walimah, bab kenduri. Qala, beliau menjawab pertanyaan tadi. Wal jawabu indi, jawabannya menurutku, kata beliau, terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi, anna asla amali maulidil ladzi huwa ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma waqa'a fi maulidihi minal ayati thumma yumaddu lahum simatun ya'kulunahu wa yansarifuna min ghairi ziyadatin ala dhalik minal bid'il hasanatil lati yusabu alaiha sahibuha lima fihi min ta'zimi qadarin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa idharil farhi wastibsyari bi maulidihi syarif. Jawabannya menurutku, kata Imam As-Sayuti, bahwa dasar peringatan maulid Nabi yang bentuknya itu adalah dikumpulkan manusia, orang-orang berkumpul, lalu di sana dibacakan apa yang mudah daripada Al-Quran, dibacakan ayat-ayat Quran, dan dibacakan riwayat, ya, beberapa riwayat tentang cerita-cerita yang warid pada permulaan urusan kenabian dan pada apa yang terjadi pada kelahiran Nabi daripada tanda-tanda kebesaran. Thumma, kemudian setelah dibacakan itu, yumaddu lahum, disiapkan bagi orang-orang yang membaca itu, bagi orang-orang yang berkumpul itu, simatun, hidangan, disiapkan hidangan. Ya'kulunahu, lalu mereka makan hidangan tersebut, wayan sarifu, setelah makan hidangan, lalu mereka pulang, min ghairi ziyadati ala dzalik, tidak lebih dari itu, maka hukumnya itu, kata beliau, minal bid'il hasanah, itu termasuk bid'ah hasanah, allati yusabu alaiha sahibuh, yang diberikan pahala terhadap perbuatan itu orang yang melakukannya. Jadi sampai di sini dulu kita melihat jawaban Imam As-Suyuti bahwa peringatan maulid yang dilakukan dengan cara berkumpulnya orang-orang, lalu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan riwayat-riwayat hadis yang warid tentang permulaan kenabian, tentang perjuangan Nabi, hal-hal cerita-cerita atau kabar-kabar yang menunjukkan kejadian-kejadian yang terjadi di masa kelahiran Nabi. Kemudian setelah itu semua dibaca, disiapkan makanan, lalu mereka makan makanan, kemudian pulang. Tidak lebih dari itu. Maka kata Imam Sayuti, perbuatan itu minal bid'il hasanah, adalah bid'ah hasanah. Artinya beliau akui ini sebagai perbuatan bid'ah. Artinya yang tidak dilakukan di masa Nabi.
Tetapi bid'ah ini adalah bid'ah hasanah. Bukan bid'ah yang dimaksud dalam apa yang disampaikan Nabi, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Itu bid'ah sayyi'ah. Jadi ini kata beliau, kata Al-Hafidh As-Suyuti, adalah bid'ah hasanah. Orang-orang yang melakukannya yusabu, diberi pahala. Jadi orang-orang yang melakukan bid'ah hasanah diberi pahala. Bermakna orang yang melakukan peringatan maulid, mengumpulkan orang, lalu dibaca di situ Al-Quran, dibaca hadis-hadis yang warid tentang kenabian, tentang kejadian-kejadian yang terjadi di waktu kelahiran Nabi, kemudian mereka makan lalu pulang, dapat pahala. Karena itu bid'ah hasanah, dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Lima fihi. Karena ada kandungan pada perbuatan itu. Apa kandungan yang terdapat dalam perbuatan itu? Min ta'dimi qadarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kandungan di dalam perbuatan itu adalah mengagungkan nilai kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengagungkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa idharil farhi wastibsyari bi maulidihi syarif. Pada perbuatan itu ada kandungan, ada makna yang tersirat, yaitu menampakkan kesenangan, kegembiraan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia. Jadi pada peringatan Maulid Nabi ada hal yang baik dikandung di situ. Yang pertama, kita mengagungkan kedudukan Nabi. Yang kedua, kita merasa gembira, merasa senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kandungan yang terdapat dalam peringatan Maulid Nabi, maka perbuatan itu adalah perbuatan hasanah, orang yang melakukannya dapat pahala. Itu jawaban Al-Hafidh As-Suyuti. Al-Hafidh itu diberikan kepada seorang ulama yang mampu menghafal sekitar 300.000 hadis. Al-Hafidh. Jadi bukan bahasa adanya kon ulama jelek-jeleknya. Kon hadis lang laptop ikutnya nyo, la mulai ke hadis. Sehingga digelar dengan gelar Al-Hafidh As-Suyuti. Beliau selain orang ahli hadis, orang yang mentashehkan hadis, juga ahli tafsir. Maka dikenal dalam dunia Islam ada tafsir beliau yang beliau karang dengan gurunya Jalaluddin Al-Mahalli, yaitu tafsir Jalalain namanya. Tafsir Jalalain, dua Jalal. Jalaluddin Mahalli guru, muridnya Jalaluddin As-Suyuti. Nah, waqad basatal kalamu ala dzalika Syekhul Islam. Tadi Al-Hafidh Suyuti. Sekarang kembali lagi, yang mengatakan ini adalah Sayyid Bakri Syatta, seorang ulama di Mekah. Waqad basatal kalamu ala dzalika Syekhul Islam bi baladillahil haram. Maulana wa ustaduna al-arif bi rabbihil mannan Sayyiduna As-Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan fi siratihin nubuwah wala ba'sa bi iradih huna. Kata Sayyid Bakri Syatta, ya, Syekhul Islam, seorang Syekh Islam, ini Syekhul Islam gelar untuk seorang ulama yang besar, yang sangat diagungkan di masanya. Syekhul Islam di negeri
bi baladillahil haram, di negeri Mekah. Beliau adalah Maulana, Ustaduna, guru kami, Al-Arif bi Rabbihil Manan, yang sangat mengenal dengan Tuhannya yang Manan. Sayyidina penghulu kami, beliau Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Ini kalau di Indonesia sangat terkenal karena seluruh sanad keilmuan ulama Indonesia bersumber dari Sayyid Ahmad Zaini Dahlan di Mekah, ulama Mekah. Beliau menguraikan dengan panjang lebar, kata Sayyid Bakri Syatta, di dalam sirahnya Nabawiyah. Lalu Sayyid Bakri Syatta mengatakan, wala ba'sa bi iradihi huna. Tidak apa-apa kami menyebutkannya di sini. Fa'aqulu, maka aku kata Sayyid Bakri Syatta, qala radhiyallahu an, berkata semoga Allah ridha kepada beliau, yaitu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, wa matta'na wal muslimina bihayati, semoga Allah membuat kami senang dan orang-orang muslim dengan hidupnya. Faedah, satu faedah. Jaratil adatu annan nasa idza sami'u dzikra wadaihi sallallahu alaihi wasallam yakumuna ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam. Telah berlakulah adat bahwa manusia ketika mendengar mereka disebutkan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakumun, mereka berdiri. Jadi ini pegah li Sayyid Ahmad Dahlan, kajut ke adat kebiasaan manusia ketika mendengarkan diceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad, mereka berdiri. Nyota dong. Tanya menyota baca kitab-kitab Maulid nama Halul Qiyam. Terus Halul Qiyam tak dong. Kenapa mereka berdiri? Ta'ziman lahu sallallahu alaihi wasallam. Karena mengagungkan baginya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal qiyamu mustahsinun, dan berdiri ini, kata Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, mustahsinun, dianggap bagus. Lima fihi, karena terdapat pada berdiri itu, ada kandungannya, min ta'dibin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dibacakan Maulid Nabi, dibacakan sejarah kelahiran Nabi, orang-orang berdiri. Berdiri itu apa hukumnya? Bagus, kata beliau. Termasuk bid'ah hasanah, berarti mustahsinon. Dianggap satu perbuatan bagus karena terkandung pada berdiri itu pengagungan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad fa'ala dzalika katsirum minal ulama'il a'immatil ladzina yuhtada bihim. Dan perbuatan itu, berdiri ketika dibacakan sejarah kelahiran Nabi itu, sudah dilakukan oleh kebanyakan daripada ulama-ulama umat yang mereka diikuti oleh umat. Ulama-ulama yang diikuti oleh umat. Jadi banyak sekali ulama-ulama yang melakukan itu. Di antaranya adalah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i yang bernama As-Subki, Imam Subki. Beliau berdiri. Ulama-ulama lain yang ikut pengajian beliau, yang ikut majelis pengajian beliau pun ketika dibacakan sejarah Nabi, mereka semua berdiri menghormati, mengagungkan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyid Bakri Syatta juga menukil perkataan gurunya Imam Nawawi. Qala al-Imamu Abu Syammah Syekhun Nawawi, berkata Al-Imam Abu Syammah,
Beliau adalah gurunya Imam Nawawi, seorang imam besar dalam mazhab Syafi'i. Imam fikih, imam tasawuf, imam hadis. Wa min ahsani ma batudi'a fi zamanina. Ma yuf'alu kulla amin fi yaumil muwafiqi li yaumi maulidihi sallallahu alaihi wasallam minas sadaqati wal ma'rufi wa idhari zina was sururi. Fa inna dzalika ma'a ma fihi minal ihsani lil fuqara musy'irun bi mahabbatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhimihi fi qalbi fa'ili dzalik wa syukrillahi ta'ala ala ma manna bihi min ijadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Kata Imam Abu Syahmah, termasuk perbuatan yang sangat bagus yang dibuat pada zaman kita ini, kata beliau, adalah perbuatan yang dilakukan setiap tahun pada hari yang bertepatan bagi hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berupa pemberian sedekah, melakukan perbuatan-perbuatan baik, menampakkan perhiasan, artinya memakai pakaian-pakaian yang baru, dan menampakkan kegembiraan. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya perbuatan itu, memberi sedekah, sedekah dalam bentuk apa saja, dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan, pokoknya memberi sedekah, kemudian melakukan perbuatan baik, memberi makanan untuk orang, menampakkan perhiasan, memakai pakaian-pakaian baru, pakaian-pakaian yang paling indah, yang paling baik yang mereka miliki, lalu mereka bergembira. Lagi raya. Perbuatan itu, kata Abu Syamah, ma'ama fihi, beserta apa yang terdapat pada perbuatan itu minal ihsani lil fuqara, yaitu melakukan kebaikan untuk orang-orang fakir. Artinya di sana ada kita memberi makan orang-orang fakir, membantu orang-orang fakir, musyirun, memberitahukan bimahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan kecintaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan yang dilakukan itu menggambarkan, memberitahukan bahwa pelakunya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ta'dhimihi, dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati pelaku itu. Jadi mungkin urang gepubut menyo hana cinta dan hana gepemuliana Nabi. Rugo abe peng mentong. Nyokon karena cinta dan kemuliaan, memuliakan Nabi. Dan juga memberitahukan syukur terhadap Allah. Perbuatan itu juga menggambarkan rasa syukurnya orang-orang yang melakukan itu terhadap Allah. Bersyukur untuk apa? Alama manna bihi, yaitu terhadap nikmat yang Allah berikan. Apa nikmat itu? Min ijadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus beliau oleh Allah rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau, hai Muhammad, kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi, tidak mungkin kita orang yang beriman tidak mensyukuri rahmat. Sebagai wujud syukur kita terhadap rahmat, dan ini menurut para ulama adalah rahmat terbesar, selain rahmat iman dan Islam adalah kelahiran Nabi Muhammad, maka untuk mewujudkan rasa syukur itu, kita lakukan perbuatan-perbuatan baik, memberi sedekah,
bersenang-senang, memakai pakaian baru, bersenang-senang, membantu orang fakir, memberi makan orang fakir. Itu adalah wujud syukur kita terhadap dijadikan oleh Allah Nabi Muhammad yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan bergembira, bersenang-senang, menampakkan rasa bahagia, rasa gembira terhadap rahmat ini adalah perintah Allah. Di dalam surah Yunus, kalau tidak salah, Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan oleh Muhammad, dengan sebab karunia Allah dan rahmatnya, maka karena itu hendaklah orang-orang mukmin merasa gembira. Jadi Allah geyu bergembira ke katanya menyo merumpok rahmat. Bersenang tu ate merumpok rahmat, bergembira. Lalu bagaimana kita bergembira? Tentu ada ekspresi yang keluar dari diri kita di saat kita bergembira. Awak main bola menyogol kiban gembira. Musuh beberaya itu ragat. Yang gembira bak gede kupi jipeh meja-meja. Ada patah meja-meja gembira. Yang cara bergembiranya para penonton sepak bola. Lalu getanya gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad kiban. Harusnya ekspresi baik pegah gembira tapi duk gerono tahu ini gembira. Apa ekspresi kegembiraan? Ekspresi kegembiraan yang sering dilakukan oleh manusia yang sudah kita baca disampaikan oleh para ulama, yaitu dengan mengumpulkan orang banyak. Duk musapat lele, lalu mereka membacakan apa yang bisa mereka baca tentang sejarah-sejarah kelahiran Nabi Muhammad, tentang hal-hal yang terjadi pada lahirnya Nabi Muhammad, lalu kemudian mereka makan, lalu pulang. Nyankop tenang ni tanya. Pulang tanya orang Aceh. Orang Aceh punya hana makan, hana tenang. Hana tenang, hana makan ya. Hana tenang. Karena tanya orang Aceh, kadididi ubudkan dengan kitab juz amma watetabut babibu. Atai ka pekatnya kageba pasti bu nabi bibu ngana bibu hana tenang. Ini apa kat urang rono ada jaga deh. Terus jauh hana nang bibu. Yang mu pepep mi kondi. Iban ngepakat jagob hana ke bibu. Maka ekspresi kegembiraan tanya tak kanduri tapi ibu yang ekspresi kegembiraan dan ini tidak bertentangan dengan dasar syar'i, maka dianggap kegiatan kita, ekspresi kegembiraan adalah min ahsani mabtudia fi zamanina. Termasuk bid'ah yang terbaik yang dilakukan pada zaman kita ini. Dianggap. Kon maulid Nabi bid'ah. Ekspresi merasa gembira, mengekspresikan kegembiraan dengan cara mengkanduri, musapat rame-rame baca nyan bid'ah yang terbaik. Maulid Nabi kan bid'ah. Maulid kan terjadi gimana bekah bid'ah. Maulid kan hari kelahiran Nabi, pernah bid'ah hari kelahiran. Kon natra baru lahir Nabi berarti. Ekspresi kegembiraan katanya. Ya. Kijo bid'ah karena hana ekspresi demikian yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekspresikan kegembiraan terhadap kelahiran beliau dengan berpuasa. Ya, lain cara Nabi mengekspresikan kegembiraan. Nah, sahabat tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, lima sumta yaumal isnain." Wahai Rasulullah, pekon puasa ba'uratunin. Kepegah li Rasulullah, yaumu wulitu wa unzila alayya. Karena uratuninnya urah helom dan urah pun kebetulan Quran ada kelom. Jadi Rasulullah mengekspresikan kegembiraan kelahiran beliau dengan berpuasa. Ya tanya pah uratunin yo untuk molor kan 15 hari lawak akan puasa orang doang.
Ai kanuri malam-malam. Be uro da kanuri. Uro puasa. Uro ni puasa malam da mengkandu kanduri. Ma ya uro sini. Malam mengkanuri mendong. Be uro tebak uro puasa. Ni puasa uro ni mengkanuri kanuri malam. Kanuri ate buka puasa da mengkanuri. Ya, kan kok tahan. Nah, jadi nyanban keterangan yang disampaikan oleh tadi ulama yang bernama Abu Syammah, gurunya Imam Nawawi. Nah, di sini ada sejarah tentang kapan pertama sekali dimulai perayaan Maulid yang ekspresi jih lagi model tanya jinau. Kon berarti yo golamnya hana Maulid lah. Nabi kon karena Maulid itu dengan cara berpuasa. Para sahabat Nabi dulu ada mengekspresikan kegembiraan terhadap adanya Nabi dengan cara menyampaikan pujian-pujian kepada Nabi dengan menyanyikan kasidah. Seperti misalnya diekspresikan kegembiraan orang Yasrib di saat datangnya Nabi dengan membaca Tala al-badru alaina min taniyati wada. Itu ekspresi orang Yasrib, tidak diajarkan oleh Nabi. Anak terus Nabi lehai menyotruh lung yang kabaca. Kalau kita nyojino menyotruh pejabat nyok kag perno nyon tu katruh asisten pejabat le tetruh nyok kag kun tu be. Nabi anak terus asisten ile. Jadi di saat Nabi datang mereka baca itu qala al badru alaina. Itu Nabi datang. Lalu kalau kita merasa datangnya Nabi, merasa Nabi itu lahir adalah rupa rahmat, kita juga membaca apa yang bisa kita baca. Nah, tapi hana mengkanduri lah masanya. Yang perlu kanduri lah menurut apa? Pajan pun mulai mengkanduri. Qala As-Sakhawi, seorang ulama yang bernama As-Sakhawi berkata, Inna amala maulidi haddatha ba'dal qurunit tsalitsah. Thumma lazala ahlul Islam min sairil aktar wal midanil kibar ya'malunal maulida wa yatasaddaquna fi layalihi bi anwa'is sadaqah wa ya'tanuna bi qiraati maulidihil karim wa yadhharu alaihim min barakatihi kulla fadlin amin. Kata Syekh Sakhawi, awal sekali terjadi peringatan Maulid adalah setelah kurun yang ketiga. Mulai dari tahun hijrah Nabi sampai tahun 100 itu kurun pertama. Kurun abad. Dari tahun 100 Hijriah sampai tahun 200 itu abad kedua, kurun kedua. Dari tahun 200 sampai 300 kurun yang ketiga, abad ketiga. Berarti setelah tahun 300 Hijriah. Setelah kurun ketiga. Setelah kurun ketiga dimulailah peringatan Maulid. Tsumma la yazala ahlul Islam. Kemudian selalu orang-orang Islam dari berbagai penjuru dan kota-kota besar melakukan peringatan Maulid. Mereka bersedekah di malamnya peringatan Maulid dengan berbagai macam bentuk sedekah. Malam kamu sedekah macam-macam sedekah. Nah, lalu mereka mengeraskan suara dalam membaca Maulid Nabi yang mulia. Nah, bak malamnya gumu tu beberaya, gumu dikem tu turatannya. Gu baca sejarah kelahiran Nabi. Nampaklah terhadap mereka itu keberkahan yang setiap karunia terjadi kepada mereka. Nah, gara-gara lagi yang kepuput, maka seluruh penduduk di sana itu merasakan keberkahan dari peringatan Maulid Nabi. Kemudian waqala Ibnu Jauzi, seorang ulama yang lain yang bernama Ibnu Jauzi berkata, nah, min khawasihi, salah satu keberkahan, kekhususan yang nampak dari peringatan Maulid Nabi itu adalah amanu dzalikal am. Tahun itu aman.
di mana dalam tahun diperingati Maulid, tahun itu akan terasa aman. Kemudian busyral ajilah binailil baghiyati baghihi wal murab. Orang-orang itu mendapatkan kegembiraan dengan tercapainya cita-cita dan apa yang diinginkan. Dan orang yang pertama sekali daripada raja-raja yang melakukan peringatan Maulid adalah Al-Malik Al-Mudaffar Abu Sa'id Sahibul Irbil, yaitu penguasa daerah Irbil. Wa allafa lahu Al-Hafidh Ibnu Dahiyah ta'lifan sammahu tanwir fi maulidis syarif fin nadir. Lalu untuk perayaan maulid itu, untuk Malik Al-Mudaffar dalam melakukan perayaan maulid, seorang ulama yang bernama Al-Hafidh Ibnu Dahiyah menulis sebuah kitab yang diberi nama At-Tanwir fi Maulidi Basyirin Nadir. Nama kitabnya. Lalu Raja Malik Al-Mudaffar memberi penghargaan kepada ulama yang telah menulis kitab itu dengan diberikan uang sebanyak 1.000 dinar. 1.000 dinar lebih baik. 1.000 dinar cukup le. Taboh dinar kalau tak konvensi kepada emas katanya jino, 4,25 gram murni. 4,25 gram murni taboh dinar. Bayangkan 1.000 dinar. Miliaran. Lebih peng. Li Raja Maliknya. Wasana al-Malik Mudaffar Maulid. Lalu Malik Mudaffar melakukan peringatan Maulid. Wa kana ya'maluhu fi Rabiul Awal. Beliau melakukan itu pada bulan Rabiul Awal. Melakukan pesta yang sangat besar. Wa yahtafilu bihi ihtifalan hailan. Membuat pesta yang sangat besar. Buat pesta yang besar sekali. Itu peringatan Maulid. Malik Al-Mudaffar itu adalah seorang yang dermawan, pemberani, pahlawan, orang yang berakal, orang alim, orang yang adil. Yang sepanjang umurnya hingga meninggal, beliau selalu melakukan peringatan Maulid Nabi. Lalu bagaimana beliau melakukan peringatan Maulid Nabi? Dikatakan oleh cucunya Ibnu Jauzi di dalam kitab Mir'atiz Zaman, dihikayahkan baginya oleh sebahagian orang yang hadir pada hidangan peringatan Maulid Nabi Malik Mudaffar itu, disebutkan Raja Malik Mudaffar dalam peringatan Maulid Nabi itu menyiapkan 5.000 ekor kambing panggang. Dalam pesta peringatan Maulid itu, Raja Malik Mudaffar menyiapkan 5.000 ekor kambing panggang, 10.000 ekor ayam, dan 100.000 mangkok, dan 30.000 piring yang berisi manisan. Nyok katruh bak ceritakan duri. Malik Mudaffar menyiapkan untuk pesta peringatan kelahiran Nabi 5.000 ekor kambing panggang, 10.000 ekor ayam, kemudian 100.000 piring, dan 100.000 mangkok, dan 30.000 piring yang berisi manisan. Wa kana yahdharu indahu fil mawalidi a'yanul ulama wasufiyah. Dan ternyata yang hadir di saat peringatan-peringatan Maulid yang dilakukan oleh Malik Mudaffar itu termasuk pemimpin-pemimpin para ulama dan sufiyah. Ulama-ulama besar dan orang-orang sufi besar yang hadir. Nah, bukan hanya masyarakat biasa. Nah. Lalu Raja Malik Mudaffar menyiapkan bagi mereka itu bukhur. Bukhur bahasa adanya kemunyan. Gutut kemunyan, ibu dah asap mangat. Nak mangat be, roji hana apa yang hana cara pemangat be lain ruangan. Nya gino kana pewangi ruangan, roji te kemunyan, nak mangat be kemunyan. Nak mangat be ruangan.
Wa kana yusarrifu alal walidi alal maulidi salasami'ati alfi dinar. Dan Malik Mudzaffar menghabiskan untuk peringatan maulid itu sebanyak 300.000 dinar. Ditna Nabi Peng gepegat peringatan maulid. Kalau long kira munongan kalkulator, menyota kira ngan yumuh gudanya jino, sabah dinar put 25 gram, kali hertuh ribe dinar, sekitar 1,9 triliun. Abih peng tiga kanduri molu. 1,9 triliun, abih peng 3 kanduri molu. Terus? Minit tu pun dah kun lau pendapat kun ni. No mantong le jemaah. Untuk tak lanjut lom uku mantong panjang diuraikan dalam kitabnya sampai tentang sejarah kelebihan nanti peringatan maulid. Malamnya no ingat perayaan ge kanduri abih peng leher tu ribe dinar 1,9 triliun nyo jino. Nyan betul 12 boh nol. Satu pengajian kita nyo, kita baca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.